Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsina, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Saat ini saya akan menyampaikan tentang jurnal refleksi 2 mingguan pada modul 1.1. Saya merupakan salah satu dari calon guru penggerak Angkatan 7 kuota tambahan. Terharu rasanya karena saya bisa lulus seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, dan akhirnya saya bisa lulus untuk dapat mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya satu-satunya guru dari produktif keperawatan di Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas ini. Dan itu menjadikan dorongan dan tantangan bagi saya agar dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan dapat lulus sehingga guru produktif keperawatan yang lain akan termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Ini adalah model refleksi yang akan saya gunakan untuk jurnal refleksi kali ini. Yang pertama, faks atau peristiwa, sehingga saat ini saya akan menceritakan rangkaian kegiatan yang telah dialami selama 2 minggu ini. Di awal program dimulai dengan pembukaan secara luring di Gedung GSN Dindik Kabupaten Banyumas, dan kemudian kegiatan Lokakarya 0 pada tanggal 23 Oktober 2022. Dalam pembukaan disampaikan bahwa guru harus bergerak, tidak hanya mencerdaskan dalam pengetahuan dan keterampilan siswanya, tetapi juga sikap siswanya. Dan siswa harus merdeka belajar agar dapat lebih mengembangkan kemampuannya sesuai bakat dan minatnya. Guru harus melayani sepenuh hati dan menghamba kepada siswanya menuju merdeka belajar dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian setelah pembukaan dilakukan, kegiatan Lokakarya 0 di SMP N2 Purwokerto. Kegiatan selanjutnya adalah pretest pada tanggal 24 Oktober 2022 secara daring melalui LMS. Ini adalah langkah awal saya mengukur pengetahuan saya tentang guru penggerak. Ternyata pemahaman saya masih sangat dangkal dan masih meraba-raba untuk memahami materi yang ada. Rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu mulai dari diri. Di sini saya belajar memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara mandiri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian juga ada forum diskusi, kita bertemu dengan fasilitator, kemudian ruang kolaborasi, elaborasi, pemahaman pemikiran KHD. Yang selanjutnya yaitu feelings atau perasaan. Perasaan saya saat pertama kali melakukan program CGP Lokakarya 0, saya merasa agak asing dengan yang sedang saya lakukan. Mungkin karena saya guru produktif keperawatan dengan bekal utama ibu medis. Tetapi di sisi lain saya merasa bahagia karena bertemu dengan mengajar praktik yang sangat baik dan teman-teman CGP seperjuangan yang kompak walaupun baru awal bertemu. Setelah beberapa hari mengikuti program CGP, saya juga merasa kewalahan karena saya harus mengerjakan tugas-tugas CGP. Di samping itu, saya di sekolah juga memiliki tugas sebagai guru, sebagai kaprodi, dan tugas tambahan lainnya. Selain itu, saya merasa cemas karena di bidang IT saya kurang mahir, terutama dalam pembuatan dan editing video. Padahal menurut saya kemampuan itu sangat penting dalam menunjang saya menyelesaikan tugas-tugas CGP. Dan akhirnya saya harus les kilat untuk belajar mengenai editing video kepada teman saya. Tapi seiringnya waktu, saya mulai dapat beradaptasi dan selalu berusaha mengerjakan tugas-tugas semaksimal mungkin dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Setelah mengikuti program CGP ini, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dan pahami. Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat bagus dan membuka cakrawala pengetahuan saya tentang cara mendidik yang baik. Mendidik tidak hanya berfokus kepada hasil akhir yang baik, tapi ternyata ada hal lain, dan pendidikan seharusnya yang memerdekakan siswa. Dan kita sebagai pendidik seharusnya menghamba kepada siswa, yang artinya mampu menuntun dengan tetap memenuhi kodratnya agar tercapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu juga sebagai seorang
guru atau pendidik, saya harus mampu memahami karakteristik dan keunikan masing-masing anak dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang keempat yaitu future atau penerapan. Setelah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Banyak hal yang perlu saya benahi, salah satunya adalah mindset saya dahulu sebagai seorang pendidik, bahwa pendidikan harus menyenangkan saat ini, harus memerdekakan saat ini, mempertimbangkan kodrat anak, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan mampu menggali minat dan bakat siswa, dan yang terpenting, kita mengajarkan budi pekerti, membiasakannya terkait dengan cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, sebagai pendidik, saya akan berusaha untuk menuntun dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo, ing madya mangun karso, tupuri handayani. Sebagai pendidik, saya akan berusaha untuk memotivasi, memberi semangat, dan mendorong siswa saya agar lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam calon guru penggerak. Salam dan bahagia.